Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man walahu. Amma ba'du. Insyaallah kita membahas kajian tentang riba. Membahas riba itu dari aspek, kalau kajian fikih muamalahnya ya kita membahas masalah hukumnya. Hukum dalam makna di situ ada dalilnya dan bagaimana ulasan para pakar hukum terkait dalil itu dan bagaimana hubungannya dengan realisasinya. Kalau tentang haramnya riba, mana ada keraguan kita lagi, ya kan? Masih ada yang ragu riba itu haram? Enggak mungkin. Udah narasi ayatnya, teksnya begitu jelas kok, riba itu haram, udah kelar, ya kan? La ta'kulur riba itu udah jelas. Jadi mau ayatnya satu, mau ayatnya dua, mau ayatnya tiga, kalau sudah satu ayat pun mengatakan la ta'kulur riba, kelar udah itu kan. Masih kurang 30 ayat gitu supaya kita percaya riba itu haram? Enggak kan? Mau satu ayat, mau dua ayat tentang larang hukum itu udah cukup, satu pun cukup, enggak harus jadi 3, jadi 4 gitu. Terus yang menjadi permasalahan kita ngapain kalau kita bahas riba? Yang kita bahas secara pernyataan hukumnya riba haram, udah kelar, enggak ada masalah itu. Yang sering dipermasalahkan masyarakat itu adalah bunga bank itu termasuk riba atau bukan, kan gitu aja masalah. Kalau masalah riba itu haram, finish, udah qat'i itu. Enggak ada diskusi di situ lagi. Kalau riba itu adalah haram. Tentu ayatnya harus kita baca dong. Kapan turunnya? Dalam bagaimana praktek masyarakat di masa itu, sehingga riba yang dimaksud tentu riba yang dimaksud pada saat itulah ada contohnya. Gak mungkin jadi ada sesuatu kejadian model transaksi masyarakat di masa itu lalu ayat menegurnya itu haram tuh. Nah tentu kita perlu kita mundur ke belakang, kita baca-baca lagi yang kayak apa sih sebenarnya di zaman itu. Jadi para pakar hukum, ya, pakar hukum itu kalau disebut pakar hukum, kalau pakar hukum istilah zaman sekarang, zaman dulu yang ulama, ya. Disebut ulama bukan hanya sekadar ulama, tapi disebut mujtahid. Jadi mujtahid di masa itu setelah Nabi SAW wafat lah. Jadi kapan ada mujtahid? Ya setelah Nabi wafat. Kenapa ada perlu mujtahid? Ya perlu pakar, ya perlu kepakaran dalam hal memahami maksud Tuhan dari ayat Al-Quran, dan perlu kepakaran dalam memahami maksud Nabi dari hadis itu. Jadi peran para mujtahid itu miriplah seperti pakar hukum di abad sekarang. Pakar hukum itu ya mereka mengerti teks undang-undang, mereka mengerti histori
bagaimana undang-undang ini dibuat, bagaimana juga tujuannya, itu pakar hukum itu. Nah, kalau Islam memang ya dasar hukum dia cuma 2 teks saja, 2 data saja, Al-Quran, Sunnah. Bahwa Al-Quran sudah mengharamkan riba itu secara histori. Memang pengharaman riba itu enggak sekaligus dilihat dari narasi-narasi ayat. Kadang ayat itu terkesan memberi toleransi terhadap riba. Seperti ada ayat misalnya, la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah, janganlah makan riba berlipat ganda. Si pendengar data ini, oh kalau enggak berlipat ganda berarti boleh, kan gitu. Samanya itu narasi ayat, jangan kalian dekati solat, la taqrabus shalah wa antum sukara. Ya, jangan hampiri solat, maksudnya jangan solat dalam keadaan mabuk. Oh berarti boleh dong mabuk, asal enggak lagi solat. Kita merasakan data itu begitu. Memang begitu juga dulu pun mereka merasakan data itu. Jadi ada beberapa syariat itu pengharamannya enggak satu kali ketok palu. Jadi pelarangan terbatas dulu, baru lebih ini lagi, baru lebih. Nah, termasuk khamar. Khamar salah satu perbuatan terlarang yang secara ada tahapan sosialisasinya dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Termasuk salah satu ayatnya itu tadi, la taqrabus sholata wa antum sukara, jangan kalian hampiri salat dalam keadaan mabuk. Zaman itu ya saking susahnya orang meninggalkan kegiatan mabuk-mabuk nih. Jadi ya kalau sekali ketok palu untuk peraturan itu, mungkin bisa orang antipati langsung, susah kali hidup nih sama jalan Muhammad ini, enggak usah ikut aja. Kalau kayak gitu orang kan jadi enggak efektif nanti peraturan itu. Riba juga begitu. Jadi ayat yang tadi itu, la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah, jangan makan riba berlipat ganda, itu bukan tahapan akhir. Nah, karena dilihat dari sejarah turunnya ayat, maka ayat yang paling terakhir di dalam pengharaman riba itu ya ada di akhir surat Al-Baqarah. Wazaru ma baqiya minar riba, tinggalkanlah apapun yang tersisa dari riba. Jadi bukan hanya yang model berlipat ganda, yang kecil-kecil pun tinggalkan. Akhir bagian terakhir dari surat Al-Baqarah itu termasuk ayat-ayat yang belakangan turun. Jadi kalau dalam histori pengharamannya ya ada tahapan-tahapan di dalam ayat Al-Quran. Yang menjadi diskusi para pakar hukum juga adalah model ribanya. Model riba itu dikelompokkan, riba itu 2. Ada riba nasi'ah, ada riba fadl namanya. Pengelompokan ini karena sifat transaksinya. Tapi dua-duanya masuk dalam grup transaksi jual beli. Pertukaran sifatnya. Jadi pertukaran ini banyak modelnya kan. Pertukaran barang dengan barang ada. Di zaman Nabi sudah ada uang, di zaman Nabi sudah ada uang, sudah ada. Siapa yang menerbitkan uang? Bukan Nabi sih. Ya ada aja di masyarakat itu uang milik Romawi, namanya dinar dan dirham. Jadi uang itu bukan diterbitkan oleh Nabi Muhammad,
Uang itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad lahir pun udah model uang itu adanya. Siapa yang menerbitkan uang itu? Stempel siapa di koin itu? Stempel Romawi lah. Ya. Dan itu beredar di Makkah dan Madinah, iya, di berbagai kota, di tempat perniagaan yang dilalui oleh pedagang-pedagang Arab pun, ya itulah model duitnya. Ada berbahan emas, ada yang berbahan perak. Yang emas disebut dinar, yang perak disebut dirham. Jadi udah ada duit, udah ada uang zaman itu sudah. Bentuknya koin. Koinnya ya sudah, ya bahannya emas. Jadi zaman itu nggak ada dompet. Kenapa nggak ada dompet? Adanya kantong adanya. Dompet nggak ada. Jadi adu besar kantong, bukan adu tebal dompet. Karung-karung tempat koin yang adu banyak, adu besar kan gitu. Jadi transaksi zaman itu sangat banyak alternatifnya. Tidak ada keharusan menggunakan uang. Kalau di Indonesia kan ada undang-undangnya bahwa uang alat tukar yang sah, rupiah adalah alat tukar yang sah. Selain itu enggak dinyatakan sebagai alat tukar di negeri ini. Kalau zaman itu kan ya pakai dinar, pakai dirham. Oh, bisa juga pakai barang versus barang. Boleh. Kurma dengan gandum, ya, gandum dengan sayuran mungkin, kambing dengan kurma, kambing dengan unta, terserah orang itulah. Jadi model-model pertukarannya banyak. Dan terkenallah yang paling banyak digunakan sebagai alat tukar, yang paling banyak ya, ada 6. Emas, termasuk emas itu termasuk di situ dinar pastinya, perak, di situ juga dirham, gandum, kurma. Jadi gandum itu 2 macam. Ada gandum syair, ada gandum albur namanya. Jadi mungkin kalau di kita ini gandumnya padi juga banyak macamnya ya. Ya mungkin ketan apa namanya? Yang ada beras yang jadi nasi, ada padi yang jadi apa itu jadi ketan tuh kan sama juga kan. Jadi ada 2 macam. Jadi saya ulangi, emas, perak, gandum 2 kali, kurma, satu lagi garam. Oh, garam jadi barang hebat zaman itu ya. Garam jadi barang penting zaman itu. Bisa dijadikan alat tukar ya. Berapa keping garam untuk mendapatkan itu? Udah adalah kebiasaan mereka di sana. Sehingga adalah muncul hadis yang menjadi dasar detailnya model riba itu hadis ini. Ya. Apabila kalian mempertukarkan, ya kan? Yang disebutlah di hadis itu yang 6 item ini. Apabila kalian mempertukarkan salah satu dari 6 item ini, maka harus masalan bimislin. Masalan bimislin ya dan biyadin. Jadi harus sama takarannya. Dan Nabi hanya menyebut 6 item itu, tidak yang lain. Tidak yang lain. Gitu. Anggur banyak barang enggak masuk. Anggur enggak masuk, padahal anggur lumayan juga produknya ketika itu. Dia bisa menjadi kismis kan, bisa jadi minuman-minuman mahal, tapi enggak masuk. Tapi 6 item ya, kurma masuk, gandum masuk, garam masuk, kambing enggak masuk, unta enggak masuk.
Padahal unta banyak. Tapi yang 6 item ini jadi skala nilai, skala harga. Ya, jadi dibikin dengan patokan itu harga suatu barang. Kalau kita sekarang mengukur harga barang itu dengan rupiah, kan gitu. HP ini berapa harganya? 3 juta rupiah. Ya kan? Apapun barang bisa diukur dengan harga. Zaman itu alat mengukur harga bukan hanya emas, bukan hanya perak, tapi juga gandum. Setara berapa liter gandum? Ini setara berapa ton gandum untuk 3 ekor unta misalnya, kan gitu. Sudah ada kebiasaan mereka di sana. Tentu kalau untuk praktek di masa itu enggak kita bisa tonton sekarang lagi kan, udah berbeda banget. Tapi ya data-data hukum kita, dalil-dalil hukum kita merujuk ke peristiwa masa itu. Maka masuklah kategori pertukaran barang sejenis. Disebutlah pertukaran barang sejenis. Berarti kan emas versus emas, perak versus perak, gandum versus gandum, kurma versus kurma, garam versus garam. Jika dipertukarkan salah satu lebih banyak, ya kan? Dipertukarkan salah satu lebih banyak, maka kena jeratan riba. Disitulah. Tanya hadis itu tadi, kalau kalian pertukarkan 6 barang ini, enggak boleh yang satu pihak lebih banyak. Kalau beda barang, misalnya emas versus perak, silahkan tawar menawar. Berapa gram emas untuk mendapatkan sekilo perak, misalnya, kan gitu. Terserah tawar menawar di situ. Berapa kilo gandum untuk mendapatkan 1 kilo garam misalnya. Silahkan tawar menawar. Itu enggak ada keharusan harus sekilo banding sekilo, enggak ada. Itu halal, terbuka bagi para pihak yang bertransaksi untuk melakukan tawar menawar. Cuma ada catatan, tidak boleh ngutang katanya. Harus dibayar serah terima barang saat itu juga. Enggak boleh nanti ya, 3 bulan lagi. Itu tidak dibenarkan. Itulah data hadis tadi itu. Itulah data hadis yang paling dominan sebagai yang diadopsi para pakar hukum untuk mendetilkan perkara riba. Jadi berangkat dari berapa item tadi? 6 saja. Jadi saya ulangi. Berarti ada 2 jeratan di situ kan? Pertama, pertukaran barang sejenisnya, yang 6 aja ya, yang 6 doang. Kalau pertukaran barang sejenis selain yang 6 ini, silahkan tawar menawar, tidak masalah. Kambing misalnya, aku mau beli kambing, kambingmu kambing jantan ya, mantap kayak jantannya nih. Aku beli 2 ekor kambing betina, boleh nggak? Silahkan. Karena kan belajar hukum itu kan gitu. Karena nggak dijerat di dalam teks dalilnya, cuma 6 item itu katanya. Berarti kambing ya silahkan tawar menawar. Unta juga begitu. 2 ekor sapi membeli 1 ekor unta, silahkan. Kalau ridho sama ridho boleh. Tapi urusan yang 6 item ini enggak. Itu data hadisnya itu. Inilah dalil untuk merincikan masalah riba itu. Zaman itu. Pedagang-pedagang itu berarti mereka punya stok lah mereka emas, dirham pasti, gandum mereka punya stok. Jadi gandum ini menjadi seperti rupiah gitu. Gandum ini ibarat sekarang seperti rupiah. Kurma itu ibarat seperti rupiah. Duit itu ibarat duit.
penentu nilai gitu. Nah, jadi larangan Nabi itu yang 6 item itu aja. Kalau dipertukarkan sejenis harus sama nilai total jumlah. Kalau dia model yang ditimbang ya sama timbangannya. Kalau model yang di liter ya sama ini berapa karung ya lawan sekian karung. Oke. Jika lebih salah satu maka berpotensi itu jadi riba. Lebihnya jadi riba. Lebihnya bukan jadi riba semua, lebihnya jadi riba. Atau dipertukarkannya beda jenis, tapi yang barangnya 6 item ini doang. Dipertukarannya mau beli emas, aku mau beli 1 gram emas, berapa gram perak kamu jual? Ya udah 700 gram lah. Oh, banyak kali, tawarlah. Silakan tawar menawar. Adillah mereka mungkin sampai pada oke. 100 gram perak boleh lah. Terserah. Tapi enggak boleh ngutang. Tidak harus tunai. Tunai itu serah terima barangnya harus saat itu. Kalau serah terima, kalau seandainya bukan dengan barang yang 6 itu, ya, kalau bukan dengan barang yang 6 itu boleh. Contoh, 1 ekor kambing berapa? Aku mau beli 3 ekor kambing, berapa gram mas? Hitung-hitung tawar menawar mereka. Ya anggap aja lah kalau 1 gram itu 1 juta, 2 juta seekor kambing berarti 6 gram lah, 6 gram mas katanya. Deal, oke deal. Tapi ngutang boleh? Boleh, nggak ada masalah. Karena versusnya kambing itu yang nanti menjadi namanya akad qard. Akad qard artinya inilah yang kita terjemahkan hutang. Berhutang artinya beli barang belum bayar, bayarnya nanti. Itu dalam bahasa Arab seperti ini, kasus tadi itu qard, atau disebut juga dengan dain. Dain artinya belum serah terima hak, itu disebut dain. Jadi qard ada berbeda dengan dain memang. Jadi udah paham di bagian itu kan? Nah, tahu nggak praktek model ini nih? Ini lama sekali. Zaman Nabi masih begitu. Nabi wafat 100 tahun pertama masih begitu. 100 tahun kedua, yang 100 kedua model begitu. Cuma bedanya kaum muslimin udah mencetak duit sendiri. Itu aja bedanya. Jadi nggak lagi memakai duit orang Romawi. Setelah masuk abad kedua di dalam sejarah kaum muslimin. Jadi kalau ditanya kapan kaum muslimin punya dinar dirham sendiri, bukan di zaman Nabi. Jadi dinar dan dirham itu pun bukan bahasa Arab, itu bahasa yang ini namanya punya orang ya kan. Kalau kayak kita mungkin dolar lah, ya kan? Di zaman Nabi nggak ada Nabi membuat duit itu, mencetak duit koin nggak ada. Apa yang terjadi di masyarakat aja, ya itulah faktanya. Alat tukarnya bukan hanya 1, ada 6 item itu. Jadi setelah 100 tahun pertama lewat, baru kaum muslimin, kalau nggak salah di masa khalifah namanya Abdul Malik bin Marwan, dialah yang melakukan perlawanan terhadap penguasa pasar lah. Kalau zaman kita sekarang kan penguasa ekonomi itu sekarang negara-negara adidaya kan, yang duitnya yang menjadi alat tukar di berbagai, bisa ditukar di berbagai negara. Nah, itu dolar misalnya. Zaman itu sekelas itu ya Romawi.
Jadi Abdul Malik bin Marwan beranilah dia menantang, kita hentikan menggunakan uang Romawi, lalu dicetaklah duit. Nah disitulah di koin ini tulisan la ilaha illallah innakum ummatan wahidah, pokoknya begitulah ditulis di koinnya itu. Dan di mana didistribusikan pertama untuk mensiasati supaya cepat uang ini beredar di tengah kaum muslimin, di musim haji lah diresmikan. Jadi situlah dia. Itu aja yang berbeda. Tapi model transaksi masih, artinya emas versus emas, emas versus perak, gandum itu masih. Nah, saking lamanya, lama sekali, hingga pada saat orang Eropa berpikir untuk, mungkin udah kerepotan dia menggunakan, udah kerepotan kalau mau transaksi banyak harus bawa kantong emas banyak-banyak kan repot itu. Terjadilah inisiatif di Eropa, kalau nggak salah di Inggris itu, yang punya inisiatif orang Yahudi kayaknya, Yahudi dia punya inisiatif dia. Orang Yahudi ini kalau yang amanah betul, ya. Jadi dia bikinlah tempat penyimpanan emas, maksudnya tempat penyimpanan duit. Daripada kalian repot-repot menyimpan koin kalian, kalau dimaling orang hilang, kan gitu. Udah, aku menyiapkan tempat penyimpanan nih, bawa kemari. Bawa orang tuh. Pas dia mau transaksi, dia ditarik orang tuh. Lama kelamaan repot juga, sebentar narik koin lagi. Ya udah, biar gampang, aku kasih catatan. Lalu di sebelah catatan ini namanya bank note, catatan dari bank, bahwa pemegang catatan ini punya uang dia di sini. Silahkan transaksikan di pasar, berpindah ini catatan, datang di kemari. Nanti ku ubah catatannya jadi kayak gitulah awalnya kan. Jadi terjadilah sesuatu yang namanya bank note, catatan atas uang. Dan ini kan abad berapa? Mungkin mungkin 1700-an kali ya. Atau mungkin lebih awal lagi kayaknya. Karena 1800-an mereka sudah hebat zaman itu. Udah ada namanya bank yang benar-benar yang disebut bank itu. Tapi ya catatan ini tetap saja, di balik catatan ini adalah apa? Emas. Kan gitu. Mereka tahu di balik catatan ini adalah emas. Catatan ini hanya perantara saja. Harta yang sesungguhnya bukan catatan ini. Harta yang sesungguhnya adalah apa yang diterangkan di balik catatan ini. Kertas emang nggak ada harganya kertasnya. Tapi karena di situ ada semacam tanda tangan, cap yang itu memastikan bahwa di balik ini ada duitnya. Sebelum kita merdeka itu udah ada bank, udah banyak bank di Eropa, sudah besar-besar. Jadi ya pada saat bank itu sudah mulai kepada arah pembiayaan, jadi bukan hanya orang menyimpan lagi, karena ini uang orang udah pada numpuk saja, orang juga nggak perlu saat itu. Jadi kan banyak nganggur nih duit. Punya inisiatif lah si bank ini, ada yang butuh duitnya, ya kan? Ini nganggur nih, karena nggak mungkin juga nanti sekaligus orang datang semua. Mana nggak mungkin, dia tahu kalkulasi itu dia punya. Oke, kalau ada yang mau, ada nih pembiayaan, boleh lah, berapa banyak, ditagihnya lah apa? Bayaran lebih, kan gitu.
Sebagai ya logika dia ya, kamu kan tadinya nggak ada duit, dengan bantuan aku ini ya kau akhirnya bisa buka usaha, terus kau bisa jualan. Ya tinggal ya 20% lah. Terjadilah itu kan. Ya orang yang punya mau buka usaha, ya ini mah kesempatan besar katanya kan. Yang tadinya dia tidak punya usaha bisa menjadi punya usaha, itu pun bisa dicicilnya, bisa setahun, bisa 2 tahun, bahkan bisa 5 tahun, bahkan ada sampai jangka panjang, sampai 15 tahun mungkin kalau sudah partai besar. Ini kesempatan bagi mereka. Ya udahlah, menurut cara pandang orang Eropa memang ketika itu ini satu-satunya solusi untuk memutus lingkaran kemiskinan. Lingkaran kemiskinan itu maksudnya, karena katanya kemiskinan itu lingkaran setan. Orang nggak kenapa orang itu miskin? Karena tidak punya penghasilan lebih. Kenapa orang ini tidak punya penghasilan lebih? Jadi tidak punya penghasilan lebih, tidak bisa menabung, tidak ada tabungan, maka tidak bisa berinvestasi, tidak bisa meningkatkan penghasilan. Gara-gara tidak bisa meningkatkan penghasilan tetap miskin, berputarlah di situ. Jadi teori orang Eropa itu bilang gini, satu-satunya untuk memutus lingkaran ini, kasih dia modal supaya dia bisa menaikkan pencarian supaya. Nah, dan itu jalan di Eropa, maju mereka dengan usaha itu. Di mana tadi di balik uang yang dipinjamkan itu bentuknya sih kertas, tapi di balik itu adalah emas. Nah, kalau kita membaca, kita nih sebagai pembaca hadis tadi, berarti kan yang dipertukarkan itu kan emas kan? Iya kan? Bentuknya aja kertas. Pada saat aku kasih ke dia 30 gram emas, sekian lembar kertas, kan dia baliknya ke aku nambah 20% kan? Nambahnya itu lebih kan? Menurut hadis tadi kena pasal berapa dia? Udah 2 kena pasalnya. Pertama, mempertukarkan emas versus emas lebih. Dia kasih 30, dia terima lebih 20% lagi kan? Ya. Dia kasih 100 gram, dia terima 120 gram. Berarti ada berapa gram lebih? 20. Kena nggak pasal hadis tadi? Kena. Satu lagi karena waktu, nggak serah terimanya nggak langsung kan, dia mungkin 2 tahun gitu kan. Jadi kena lah pasal riba itu. Di situ lihat kan permasalahannya. Karena hadisnya itu aja tadi, nggak perlu kita banyak hadis lagi. Hadisnya itu aja masalahnya. Itu pangkal hadisnya. Karena Nabi melarang mempertukarkan emas versus emas, perak versus perak, gandum versus gandum, garam versus garam. Bila berlebih. Kalaupun beda, harus serah terima langsung. Nah, ini 100 gram, kau pakailah. Setiap bulan kau bayar ke aku sekian gram, tapi berupa kertas. Itulah. Nah, inilah praktek bank. Mungkin 100 tahun lebih praktek bank seperti itu. Jadi uang kertas yang terbit, yang keluar di masyarakat itu adalah cerminan berapa banyak emas di bank, di simpanan dia. Nah, yang menjadi seru itu pada saat kaum muslimin udah banyak merdeka. Indonesia merdeka, Malaysia merdeka, Mesir merdeka, ini semua. Padahal selama ini mereka dijajah orang Eropa, kita dijajah Belanda. Kita udah punya bank juga di sini, bank orang Belanda lah, ya kan? Udah ada bank di ini, tapi orang Belanda yang ini, kita pengguna, ya kan?
Dan rupiah kita itu pun diterbitkan oleh bank jamaah. Jadi kita merdeka lah ceritanya. Merdeka kita. Nah, kaum muslimin mulailah punya perlawanan lah semacam itulah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah bank. Karena bank ini kalau menurut orang Eropa, ini instrumen kesejahteraan justru bank. Untuk meningkatkan perekonomian justru bank solusinya. Kasih pinjaman, orang berproduktif, terbuka tenaga kerja, kegiatan ekonomi ini, itulah solusinya kan. Dan itu lama kita mengamalkan itu kan. Di tahun 60-an, karena para penguasa negeri pun kan mensosialisasikan, ayo menabung, ya kan, ayo menabung gitu. Disosialisasikanlah bukan hanya di Indonesia, di Mesir, di negara-negara Muslim, di Malaysia, di Pakistan, disosialisasikanlah. Lalu menjadi perhatian para ulama. Ini gimana nih kedudukannya ini nanti di tengah kaum muslimin? Berkumpullah para ulama di Mekah. Berkumpul dari berbagai penjuru ulama berkumpul, lalu dibahas mereka lah. Ini gimana praktek bank ini? Dikaji mereka lah. Bagaimana sifat bank ini? Disebut nanti bank ini berlipat ganda, enggak berlipat ganda. Paling-paling 20%-nya. Ya, itu pun nyicil lama. Jadi dapatlah satu pasal saja cuma yang menjeratnya, yaitu sesungguhnya di balik uang kertas ini adalah emas, dan Nabi bersabda, jika kalian mempertukarkan emas versus emas, maka harus sama jumlahnya. Jadi transaksi di bank itu udah lebih, salah satunya lebih. Ya udah, maka difatwakanlah bunga bank sama dengan riba. Ketok palu, tok tok tok, selesai. Keluar fatwa sudah. Tahun 60-an udah keluar fatwa itu. Semua dari berbagai ulama. Bunga bank ini adalah sama dengan hakikatnya itu kan, kertas itu kan cuma bentuk ininya saja, perantaranya saja. Hakikat di balik itu kan emas. Udah. Terus gimana solusinya? Kaum muslimin tidak punya solusi dong. Ya udah, sebelum ada solusinya dianggap darurat. Tapi daruratnya lama di Indonesia. Dari tahun 60-an sampai tahun 98. Ya lama lah. Ya kan? Tahun 98 baru Bank Muamalat muncul. Lama sekali zaman darurat itu. Nah, yang menarik bukan itu. Tahun 71, enggak berapa tahun setelah fatwa itu, terjadi perubahan ekonomi dunia yang sangat besar, di mana Amerika giliran mau bayar hutang ke Prancis, Prancis tetap menagih setara emas. Amerika nih dolar dia udah kemana-mana, udah menjadi penentu nilai di berbagai negara di dunia. Kau kalau aku bayar hutang, aku bayar pakai dolarku, aku nggak mau pakai emas, katanya. Dan Amerika sejak itu menyatakan, aku mencetak uang bukan lagi atas dasar emas. Dialah yang mengumumkan pertama di dunia. Aku ceraikan uang kertasku dengan emas. Cerai sampai sekarang, talak 3. Sama sekali, cerai talak 3. Dan negara yang mengikuti pertama itu negara Kuwait, negara Muslim. Iya. Oke, kalau itu kami juga cerai antara uang kertas dan emas. Bercerai, ngikut semua negara. Prancis pun mau tamat, ya udahlah terserah, daripada perang katanya. Akhirnya dia terima juga, akhirnya bayar utang pakai dolar.
Sejak tahun 71 yang dinyatakan Amerika itu bercerai uang kertas dengan emas, maka bercerailah uang kertas seluruh dunia dari emas. Terus atas dasar apa orang mencetak duit itu? Banyak dasarnya, aku juga nggak ngerti. Macam-macam perhitungannya. Orang yang ngerti ekonomi ngerti menjelaskan ini. Atas dasar apa uang kertas itu dicetak? Bukan lagi atas emas. Artinya sudah bercerai uang kertas dengan emas. Padahal fatwa ulama kita kemarin memfatwakan bunga bank itu riba sama dengan riba, gara-gara memang di balik uang kertas adalah emas. Enggak berapa tahun umur fatwa itu berubah konsep uang kertas. Sayangnya fatwa itu enggak pernah diupdate sampai sekarang. Tetap sajalah namanya bunga bank itu sama dengan riba, dan hakikat uang kertas sudah seharusnya, ini komentar saya, dan saya menyampaikan telaah ini dari Syekh Ali Jum'ah di Mesir. Saya mengikuti penjelasan beliau. Seharusnya fatwa itu sudah gugur pada saat fakta kasusnya sudah berubah, kan gitu. Tapi ternyata enggak, tetap aja itu yang menjadi landasan pemikiran sampai sekarang. Seharusnya ada PK, peninjauan kembali terhadap fatwa. Karena fatwa itu ditetapkan begitu, karena di balik uang kertas adalah emas. Dan ternyata sekarang di balik uang kertas bukan emas. Seharusnya fatwa itu berubah enggak? Seharusnya. Karena realitanya berubah. Itulah yang dijelaskan Syekh Ali Jum'ah di Mesir. Lalu kalau seandainya fatwa itu di PK, dilakukan peninjauan kembali, memang resikonya agak besar sih. Resikonya agak besar, artinya bank-bank syariah yang sudah dibangun selama ini apa gunanya, kan gitu. Ya dong, kalau seandainya itu dilakukan peninjauan kembali. Lalu Syekh Ali Jum'ah menjelaskan begini. Terus apa model akadnya yang ada sekarang? Ketika orang membutuhkan pembiayaan ke bank, beli mobil, bangun rumah, buka usaha, Syekh Ali Jum'ah mengatakan ya nggak ada akad model itu, nggak ada zaman dulu. Terus ini model baru, maka ya solusinya akad baru, artinya akad yang belum ada sebelumnya. Dan dia mengatakan tidak sah menurut dia, dia salah satu yang melakukan peninjauan terhadap opini fatwa itu kemarin. Seharusnya fatwa itu sudah kadaluarsa karena fenomena bentuk uang sudah berubah, dan tidak tepat kalau dianggap akad transaksi nasabah dengan bank itu sebagai akad qard. Jadi permasalahannya kenapa bunga bank itu dinyatakan riba, karena akadnya dinyatakan sebagai akad qard. Akad qard di sini akad hutang piutang. Itulah pangkal masalah, akad hutang piutang. Akad qard. Karena dinyatakan akadnya sebagai akad qard. Namanya akad qard memang ya tidak boleh bayar lebih. Bayar lebihnya menjadi riba. Nah, sampai sekarang belum ada saya nemu pakar yang bisa membantahnya. Saya menunggu, seharusnya ada dari MUI datang memberikan bantahan terhadap opini itu. Tapi ini hanya menjadi diskusi kita saja. Diskusi kita ini belum berakhir. Ini baru pembuka wawasannya, bahwa karena gini, membaca sebuah hukum ini kaidah hukum ya. Bagaimana menyimpulkan sebuah hukum? Ada tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah pahami masalahnya. Jadi nggak boleh kita buru-buru menyimpulkan sebuah hukum kalau kita tidak mengerti hakikat permasalahannya. Nah,
Syekh Ali Jum'ah ini dia telusuri, dan itulah yang mengagetkan itu. Ternyata tahun 71 uang kertas sudah bercerai dengan emas. Tanya orang BI, udah bercerai itu di Indonesia, udah cerai juga, udah lama cerainya. Dan nggak pernah rujuk lagi. Sampai sekarang belum ada niat untuk rujuk kayaknya. Lalu atas dasar apa uang kertas itu diterbitkan? Atas dasar jumlah investasi, atas jumlah produksi. Ya, semakin banyak hasil bumi yang kita keruk. Nah, macam-macam hasil bumi itu kan. Ada besi, nikel, emas, ya, termasuk juga hasil-hasil perkebunan kita. Ya, minyak juga dari tanah misalnya. Nah, ini mempengaruhi dicetaknya duit. Tapi kan di hadis enggak masuk, besi enggak masuk, timah enggak masuk, kelapa sawit enggak masuk, kan itu. Nah, beginilah cara menganalisa sebuah hukum itu. Jadi yang saya sampaikan ini bisa berpotensi dua. Kalau fatwanya masih tetap dengan asumsi bahwa uang di balik uang kertas adalah emas, kita nggak ada keraguan di situ atas dasar hadis itu, kena pasal kan? Udah kena pasal. Tapi kalau memang benar nanti opini ini harus dianulir atau fatwa ini harus dianulir, ya udah akan muncul diskusi baru. Namanya perkara baru di dalam Islam itu ya harus kepakaran lagi, duduk kan. Saya bukan pada pakar posisi, saya hanya menyampaikan pendapat pakar gitu, bukan pendapat saya ini. Nah, yang saya kutip penjelasan ini dari Syekh Ali Jum'ah, namanya, masih hidup orangnya di Mesir. Dia mufti Mesir pada periode yang lalu. Dan yang menarik itu belum ada sanggahannya. Kalau saya ada sanggahannya itu aku sampaikan juga. Oh iya, menurut ulama ini pendapat itu tidak diterima misalnya dengan alasan A, B, C, D, bisa gitu. Oke, apa maksud saya menyampaikan ini? Enggak ada maksud saya selain hanya memahamkan kepada kita hakikat menyimpulkan sebuah hukum. Tapi untuk sementara gimana dong kita berinteraksi dengan bank misalnya? Ya udah, kalau majelis ulama di Indonesia masih menggunakan fatwa itu, fatwa sekumpul ulama. Tapi yang menarik begini. Tahun 2013 atau 2010 aku lupa, MUI menerbitkan fatwa boleh beli emas cicil. Kaget nggak? Kira-kira paham nggak maksud tujuan saya? Tahun 2013 atau 2010 gitu, MUI menerbitkan fatwa halal jual beli emas dengan cara cicil. Kira-kira fatwa itu dengan hadis itu kira-kira matching nggak? Jual beli emas nggak nambah harganya, maksud tapi cicil. Berarti kan kalau jual beli emas kan rupiah versus emas. Kalau dengan hadis yang 6 item tadi, itu kan nggak boleh, harus ditransaksikan secara ini, secara apa? Langsung kan, tunai. Tapi majelis ulama punya alasan juga. Apa alasan mereka? Bahwa emas bukan lagi alat pengukur nilai. Emas sudah seperti barang yang lain, sudah seperti jam tangan, sudah seperti rumah, sudah seperti mobil yang sifatnya mungkin properti yang bisa bertahan stabil harga, tapi enggak lagi dijadikan sebagai penentu nilai. Itulah fatwa ulama. Mereka punya alasan menerbitkan fatwa itu. Iya. Berarti kan MUI juga menyesuaikan dengan zaman juga mengeluarkan fatwa itu.
Makanya ada beli emas cicil di Bank Syariah Mandiri, di Pegadaian Syariah, ya kan? Dan banyak outlet jual emas bisa nyicil sekarang. Atas dasar apa? Fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia. Gitu. Cuma dulu itu belum praktek apa ini kebutuhan barang jenis itu bagaimana ya? Karena nggak mungkin saya punya emas saya tukar lagi dari emas. Mungkin saya punya emas tukar kambing dari kenapa ada tukar barang jenis? Apakah karena bentuknya berubah? Misalnya emas dengan emas sudah berubah bentuk menjadi perhiasan. Nah, tapi kalau garam kan ya dia tukaran jenis sebagai garam itu apa mereka melakukan tukaran seperti itu ya? Ya, nah, yang kedua, ya. Yang kedua, memang kalau misalnya ini berubah, ini bisa seperti heboh di dunia muslim. Karena selama ini yang keluar menganggap bahwa itu menganggap bahwa bunga kamu riba, dan itu sudah menjadi seperti pola hidup orang muslim. Tapi kalau bisa berubah, nanti, pola hidup di pikirannya, tidak di prakteknya. Oke, tidak di prakteknya. Tapi pihak lain menganggap bahwa muslim itu punya pendidikan seperti itu. Iya. Nah, artinya kalau berubah ini heboh. Pertanyaan pertama bagus tuh. Apa gunanya orang mentransaksikan emas versus emas kalau sama? Ya itu namanya larangan. Itu berarti ada maksud Nabi menghindari sesuatu tak? Kalau Nabi melarang sesuatu berarti Nabi ingin menghindari sesuatu yang buruk terjadi di balik pertukaran itu. Walaupun tidak cash, tapi kan cara-cara riba jahiliyah. Riba jahiliyah itu maksudnya, nih 1 gram emas nanti kau bayar 1/4 gram katanya, itu yang dihindari Nabi itu. Bukan masalah karena bentuknya, karena akan si pengusaha nih yang punya modal nih akan menjadikan ini sebagai barang. Alat tukar itu, alat penentu nilai itu dijadikan orang sebagai komoditi. Ini akan menyebabkan kezaliman. Jadi Nabi menghindari itu. Secara teori ekonominya, orang teori ekonomi makronya pun mereka sudah membaca itu, bahwa akan praktek bunga itu pun selama kalau mata uangnya stabil. Tapi kalau mata uangnya tidak stabil, inflasinya tinggi, ya mau tak mau rugi kita. Coba inflasi kita misalnya 2,5%, ya enggak? Pinjamin ke orang itu 100 juta 2 tahun tanpa bunga, inflasi 2,5% misalnya kan? Apa yang terjadi? Dirugikan nggak orang yang meminjam? Yang meminjamkan? Dirugikan. Sementara prinsip ekonomi Islam itu apa? Keadilan, ya kan? La tazlimun wa la tuzlamun. Kalian tidak menzolimi, kalian tidak dizolimi. Jadi itu hakikat ekonomi Islam itu. Nah, riba itu salah satu varian kezaliman. Salah satu, bukan hanya itu penyebab haram. Banyak penyebab haram yang lain selain riba. Ya, ada di situ gharar lagi haram juga, ada di situ spekulasi seperti judi. Ini juga. Jadi kalau masalah apakah ada hajat orang waktu itu mentransaksikan? Karena beda bentuk ada. Beda bentuk. Mungkin satu perhiasan, satu berupa koin misalnya. Tapi mayoritas ulama mengharamkan juga, kecuali Ibnu Taimiyah. Nah, dasar fatwa Majelis Ulama Indonesia yang membolehkan barang emas itu dibeli cicil adalah pendapat Ibnu Taimiyah yang mengatakan jika satu emas berbentuk perhiasan, yang satu berupa batangan belum berbentuk, boleh mereka bertransaksikan lebih dengan asumsi, dengan pandangan bahwa lebihnya itu adalah sebagai jasa bentuk, jasa untuk membentuk emas itu jadi perhiasan. Itu dihalalkan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Oleh karena itu inilah yang diadopsi oleh MUI sebagai landasan pemikiran mereka, bahwa ada masanya emas itu tidak dijadikan sebagai alat penentu nilai. Nah, pada saat sesuatu itu sudah hakikatnya sudah berubah, maka hukumnya pun berubah. Itu kaidah usul fikih. Ya. Al-hukmu yaduru ala
illatih wujudan wa adaman. Ada penyebabnya maka ada hukumnya, tidak ada penyebabnya maka hilang hukumnya. Itu teori hukum itu. Nah, inilah yang menjadi dasar bagi MUI. Nah, yang menarik lagi adalah bukan masalah ribahnya, tapi masalah yang beredar di medsos itu kan, bekerja di bank. Ini yang bikin rusuh masyarakat itu. Ini bukan masalah ribanya, tapi bikin ibadah bekerja di bank. Nah, aku pernah memberikan penjelasan begini. Kita beri dulu bagaimana ulama. Aku nih menghindari pendapat ya, aku mengutip pendapat. Majelis Ulama Indonesia mengaturkan untuk pasar saham syariah itu memberikan toleransi, kata garis bawahi kata toleransi bahwa perusahaan tersebut diberi toleransi masih bertransaksi dengan bank konvensional sebesar 20%. 20% dari kegiatan bisnisnya masih bertransaksi dengan bank konvensional, maka masih boleh ikut di buka lapak di mana? Bank saham pasar saham syariah. Pertanyaan saya, MUI kan mentoleransi itu 20%. Ya enggak? Yang jadi pertanyaan itu kira-kira ada enggak jawaban yang putus gitu? Saya enggak nemu itu jawaban yang putus itu. Haram bekerja di bank. MUI pernah berfatwa enggak? Enggak pernah terbit fatwa MUI. Padahal seharusnya kan otomatis lah itu ya. Bubarlah kalian semua dari bank itu, dari BI itu keluar semua, dari BNI itu keluar semua. Padahal mereka yang banyak duit di situ. Tapi bagi saya kadang ini nggak realistis gitu. Nggak realistisnya ya, cobalah suruh keluar semua. Makanya saya bilang tadi awal, oh pikiran kaum muslimin, wah, itu di pikiran kaum muslimin bunga bank haram. Dalam prakteknya tidak. Cek aja rekening masyarakat nih semua. Bertaruh saya, yakin saya. Berarti nggak realistis jangan-jangan masalah ini. Oke, kita perlebar masalahnya. Oke, kalau yang kerja di bank haram, oke. Perusahaan yang mendapatkan pembiayaan dari bank itu haram juga dong. Maka haramlah semua para pekerja kaum muslimin di PT-PT itu. Keluar semua. Realistis nggak sih? Jadi kalau mau menjelaskan sesuatu di ceramah itu jangan membuat orang galau gitu. Syariah ini memberikan kedamaian, bukan membuat orang jadi gimana nih, bingung dia, terus gimana. Jadi kaum muslimin itu jadi gimana gitu. Hitung aja perusahaan, apa perusahaannya? BUMN ini semua ada yang tidak pakai bank konvensional, nggak ada. Dan kita bekerja di situ, dan kita banyak mendapat nafkah di situ, dan kita ini bekerja di situ, dan orang-orang itu orang-orang soleh kok. Ya soleh dan dia muslim yang baik. Nah, cobalah suruh keluar itu, apa jadinya ini? Gitu. Iya kan? Gak ada sekarang. Oleh karena itu, terus gimana dong Ustaz? Ya udah, kita minta MUI, coba deh dikaji ulang lagi masalah ini. Supaya hukum itu komprehensif gitu kan. Kadang Ustadz nggak punya rekening bank syariah, nggak punya katanya. Lah, tuh kan biasa dapat gitu. Jadi kalau kayak gitu fatwa itu nggak realistis, jangan-jangan. Ustaz, kalau saya bisa kok. Itu kan kamu. Syariat itu bukan untuk seorang-seorang. Kamu bisa, tapi ini masyarakat secara umum bisa enggak? Jadi sementara ya tetap fatwa itu saya enggak pada posisi ingin membantah fatwa itu, enggak pada posisi itu. Saya ingin salah satu sifat fatwa itu adalah harus realistis.
Al-waqi', sesuai dengan al-waqi'. Nah, ini tantangan bagi kaum muslimin. Tantangan bagi kaum muslimin. Akhirnya apa? Sejak 1998 berdiri Bank Muamalat. Enggak berpindah tuh kaum muslimin ke situ. Karena apa? Kiai-kiai juga enggak ikut pindah ke situ. Donatur-donatur yang membangun masjid, donatur-donatur itu juga bank mereka bank konvensional kok. Jadi mungkin mereka melihat, kenapa harus begitu? Orang-orang sana juga mungkin kalau kita perlu periksa juga ya rekening-rekening Majelis Ulama Indonesia itu kita cek juga. Ya enggak? Supaya hukum ini jangan jadi hanya membuat kita masyarakat ini jadi terus gimana ini? Galau gitu. Lalu dia berpikir, udah aku sedekahkan sajalah sebagian, anggap ajalah untuk membersihkan harta. Mana ada teori kayak gitu? Kalau dinyatakan haram dari Allah ya haram aja. Kalau enggak ya enggak usah bilang haram sekalian. Ya enggak sih? Enggak mungkin orang korupsi misalnya kan, untuk membersihkan dosa dia disedekahkannya uang korupsinya. Ya enggak bisa. Logika dari mana itu? Jadi penjelasan saya tentang masalah ini membaca hakikat masalahnya. Itulah hakikat uang sekarang. Sudah berubah dari sebelum pada saat fatwa diterbitkan dengan pada saat setelah sekarang kita jalani realita ini. Silahkan kita tetap pikirkan fatwa yang ada ini, bank syariah itu ya digunakan awalnya untuk meningkatkan kegiatan ekonomi syariah. Saya bicara hukum, bukan bicara teori ekonominya. Kalau masalah teori ekonominya itu ahli ekonomi makro dan mikro lah. Saya bicara masalah hakikat permasalahan hukumnya saja. Jadi saya tuh pengen ada bantahan terhadap pendapat Syekh Al-Jumah itu. Kan enak ada pakar dari Indonesia atau dari membantah teori itu bahwa hakikat uang kertas sudah berubah, sementara fatwa itu kemarin diterbitkan karena memandang di balik emas, di balik uang kertas adalah emas. Tapi kalau yang enak itu manhaj yang bilang begini, nggak ada di zaman Nabi. Nah, itu paling pas tuh. Kalau nggak ada di zaman Nabi, yang kelar halal udah, nggak ada masalah dia. Kenapa? Uang kertas nggak ada di zaman Nabi, tenang aja. Jadi ya hukum asalnya halal katanya. Itu paling enak tuh. Teori berislam dengan manhaj seperti itu, pokoknya nggak ada zaman Nabi. Kelar, itu paling aman sekarang. Makanya kalau yayasan-yayasan dia biasa aja, nggak harus pakai bank syariah. Kan nggak ada uang kertas, nggak ada zaman Nabi. Ya udah. Sudah, dan ini bukan urusan ibadah katanya, ini urusan dunia. Al-hukmu fil muamalah, al-aslu fil muamal halal. Sudah, selesai dia. Dan nggak ada kias katanya, nggak ada kias dalam syariah katanya, kelar deh. Ini nggak repot-repot ya. Ada yang mau tanya kan? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada pendapat ini, ada mohon konfirmasi.
investasi. Dia memberikan kamu uang 1.000. Lalu nanti boleh ada lebihnya ke aku, boleh. Asal skemanya bagi hasil. Bagi hasil itu belum tentu, tidak bisa dipastikan persentasenya 20% atau lebih tadi. Karena untung belum tentu 20%. Bisa untung itu masih 10%. Oke, kalau gitu bagi-bagilah kalau 4% atau 4% misalnya. Atau rugi bahkan. Sehingga bagi rugi. Nah itulah akad mudarabah bagi hasil. Makanya saya sedikit tahu, saya sempat 11 tahun, insyaallah 13 tahun di bank muamalah. Jadi saya tahu betul, oh iya, kenapa bank konvensional transaksinya transaksi peminjaman uang dilebihkan, sementara di bank syariah itu adalah akadnya akad utama. Kalau kita perhatikan fatwa BSN ini itu, dan saya juga lihat dari prinsip akuntansi syariah itu ada pengelompokan dalam jual beli, dalam bagi hasil, dalam sewa menyewa, dan akad-akad lainnya. Jadi yang paling pokok, yang paling banyak diperhatikan adalah memang yang jual beli dan bagi hasil. Kalau sewa menyewa itu ya nggak lebih banyak. Mungkin ini sedikit. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menarik itu yang pertama saja, bahwa kalau memang data perceraian uang kertas dengan emas itu dalam keterangan yang Bapak, saya tuh murni hanya menyimak keterangan Syekh hari Jumat itu. Ingat betul saya angkat tahunnya, katanya tahun 71. Jadi itu mungkin iya. Nah, perjanjian itu mungkin kita silahkan baca ke ahli sejarah, tapi intinya saya hanya menyampaikan itulah penyampaian dia tentang realnya perceraian antara mungkin tahapan itu tawar menawarnya kali perjanjian itu bisa jadi, tapi intinya kalau entah bagaimana pada akhirnya bercerai secara finalnya uang kertas dari emas, nggak tahu ya, mungkin beliau salah juga tahun 71 itu gitu ya. Ya mungkin beliau salah, tapi yang kalau memang beliau salah, tapi atas dasar apa lagi misalnya menghubungkan dengan hadis Nabi itu yang udah nggak ada hubungannya lagi, berarti kan bukan emas, bukan dinar, bukan dirham, bukan kurma, berarti kan barang baru. Artinya barang baru ini sesuatu yang nggak ada, ya namanya fatwa untuk sesuatu yang baru ini ya bisa berubah. Artinya suatu waktu ini bisa dikoreksi ulang gitu. Nah, kalau masalah bank syariahnya di tahun itu oke lah. Yang menjadi kalau masalah transaksi aku paham, aku masalah bank syariah itu ngerti lah bagaimana mencari. Kita udah pernah bahas di sini bagaimana bank syariah bentuk-bentuk akadnya untuk mencari untung itu udah kita bahas di sini waktu itu membahas akad jual beli kan. Kita bahas tentang murabahah, kita bahas tentang investasi sukuk, kita udah pernah bahas di situ. Ya memang begitulah solusi skema akad yang ditawarkan Dewan Syariah Nasional untuk kegiatan bank syariah. Itu udah kita bahas itu. Nggak ada masalah di situ. Yang menjadi masalah itu di dalam diskusi kita ini adalah sebenarnya pendapat ahli Jumat itu bantahannya dari aspek apa dalil hukumnya. Itu sih yang mau kita harapkan itu dari dalil hukumnya. Nas yang mana yang perlu diangkat untuk itu, kias apa yang untuk membantahnya. Gitu. Karena dia menjelaskan itu atas dasar ilmu juga, tentu ya harus kita beri bantahan menurut teori-teori hukum juga. Itulah harapannya. Jadi kalau Bapak yang jelaskan bahwa akad-akad di bank syariah itu begini-begini, udah pernah kita bahas itu. Sudah memang begitu adanya. Nah, terus yang saya garis bawah di bagian terakhir ceramah saya tadi apa? Realistis enggak sebenarnya ini permasalahan untuk solusi kaum muslimin. Sementara kaum muslimin banyak yang ya malu-malu kucing, dia diam-diam dia bertransaksi juga dengan bank konvensional. Jadi pada ujungnya apa solusi yang dari kita kaum muslimin ini, ulama lah istilahnya. Seharusnya muslim ini sadar loh, kalau dicela agamanya tersinggung dia kan, hebat dia, demo dia besar-besaran gitu kan. Tapi urusan yang kayak gitu-gituan gimana? Gitu, keberpihakan
ekonomi bangsa. Jadi coba Bapak diskusi sama pengusaha ya. Coba pengusaha yang asetnya mungkin di atas 5 miliar dan ke atas gitu. Coba berdiskusi sama mereka, apa sih kesulitannya bagi mereka kalau bertransaksi dengan bank syariah? Pasti salah satu ribet gitu. Bapak di bank kan? Begitu nggak kira-kira mereka rasakan? Ribet amat katanya, nggak fleksibel katanya. Ya memang, ya udah berarti ya itu PR kita saja. Ya, bank syariah itu masih tetap berkembang kok, masih tetap ada saja pembaharuan, opini-opini syariah masih tetap dikaji di kampus-kampus. Ya, peneliti-peneliti ekonomi syariah itu ekonomi Islam masih berkembang ekonominya, masih diteliti terus, belum final masalah ini. Nah, jadi mudah-mudahan nanti ya bagi yang sudah beralih ke bank syariah, alhamdulillah, karena betapapun ya pasti ada efek baiknya buat masyarakat bank syariah ini, ya kan? Tapi untuk skala global, untuk skala nasional ya belum lah. Berapa market share bank syariah? Katanya baru 8%. Itu dari penceramah juga, sekitar segitulah. Mending Malaysia katanya 20%-an, ya enggak? Artinya apa? Itu kan kesadaran penduduknya 80% lebih muslim, tapi market share bank syariahnya ini berapa? Patutkah peneliti bertanya? Itu kan? Peneliti bertanya dalam sebuah disertasinya, apa yang menyebabkan kaum muslimin di Indonesia tidak berpihak kepada bank syariah yang faktanya market share-nya 5% sementara penduduknya? Berarti ada masalah di situ. Perlu peneliti kaji apa faktornya ini kira-kira? Faktor hukumnya kah? Realistisnya atau gimana ini sebenarnya? Ini aja PR kita. Jadi saya terus poin yang saya bahas tadi tentang masalah fatwa haram bekerja di bank syariah. Bukan fatwa MUI ya, bukan fatwa ustadz-ustadz di ceramah gitu loh. Fatwa ustadz-ustadz di ceramah. Nah, kayaknya itu perlu dikaji ulang gitu kan. Perlu dikaji ulang masalah itu. Mau disuruh keluar itu orang sebelum. Baik ya Pak, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Kita lanjutkan lagi nanti materi ini, insya Allah pada bulan depan Sabtu kedua kita bahas lagi masalah hakikat riba yang di zaman dulu itu. Iya, simpan dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.